Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Turahmi, biasa dipanggil Ami. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Prodi D3 Manajemen Pemasaran. NIM saya yaitu 20512031. Baiklah, tujuan saya dalam pembuatan video ini ialah dalam mengerjakan tugas praktikum Sistem Informasi Pemasaran dengan tema Teknologi Sistem Telekomunikasi. Oke, saya akan masuk ke dalam pembahasan yaitu Teknologi Sistem Telekomunikasi. Apa aja sih yang ada di teknologi sistem telekomunikasi? Yang pertama, kita harus mengenal dulu tentang pengertian telekomunikasi. Tele merupakan jarak jauh, dan komunikasi merupakan proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Dan telekomunikasi merupakan teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang ada di sistem telekomunikasi. Komponen yang ada di sistem telekomunikasi yang pertama yaitu sumber informasi berupa suara, gambar, data, dan kode. Lalu, suara, gambar, data, dan kode diolah oleh pemancar atau transmitter. Kemudian diolah lagi menjadi media transmisi. Lalu akan diterima oleh receiver. Kemudian kembali lagi ke awal yaitu ke tujuan berupa suara, gambar, kode, dan data. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang transmitter. Transmitter merupakan rangkaiannya mengubah informasi yang akan dikeluarkan ke dalam bentuk sinyal yang sesuai dengan media yang akan dilaluinya. Contohnya yaitu yang pertama yaitu mikrofon. Mikrofon mengubah getaran suara menjadi sebuah sinyal. Kemudian yang kedua, contoh kedua yaitu pemancar radio. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang media transmisi. Media transmisi terbagi dua, yaitu yang pertama adalah wired atau guided media. Contohnya yaitu twisted pair, coaxial, dan fiber optic. Yang kedua yaitu unguided media atau wireless. Contohnya radio frekuensi. Selanjutnya yang ketiga yaitu receiver. Receiver itu yaitu penerima. Receiver kerjanya atau tugasnya yaitu mengubah kembali sinyal yang diterima dari media komunikasi ke bentuk semula atau info. Nah, dalam teknologi sistem telekomunikasi tentu adanya jenis-jenis atau macam-macamnya. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu tentang jenis-jenis sistem telekomunikasi. Jenis-jenis telekomunikasi yang pertama yaitu arah. Arah juga terbagi loh. Yang pertama yaitu simplex. Simplex merupakan komunikasi hanya satu arah dari pemancar ke penerima. Contohnya televisi yang kita miliki yang mendapatkan sinyal dari pemancarnya. Yang kedua yaitu half duplex atau setengah arah. Pertukaran informasi dua arah secara bergantian melalui satu saluran komunikasi. Contohnya push talk, listen to listen, walkie talkie atau handy talkie. Contohnya kita dalam misal kita dalam bermain tembak-tembakan, kita kan perlu tuh handy talkie. Nah, dalam handy talkie kita harus berbicara secara bergantian, tidak bisa secara bersamaan. Misalnya kita yang berbicara pertama dan lalu teman kita baru bisa berbicara setelah kita selesai berbicara. Nah, yang ketiga yaitu full duplex. Full duplex merupakan pertukaran informasi bisa bersamaan. Contohnya dalam kita teleponan. Bagaimana kita menelpon? Pasti kita bisa berbicara secara bersamaan atau barengan tanpa harus menunggu orang yang berbicara dari kita terlebih dahulu. Jadi kita dalam bertukar informasi dapat secara bersamaan. Yang kedua yaitu mobilitas. Mobilitas juga terbagi loh. Yang pertama mobile. Mobile merupakan melewati sinyal dan bisa dibawa-bawa. Contohnya wireless dan handphone yang kita miliki.
Yang kedua yaitu fixed. Fixed yaitu tidak bisa dipindahkan. Contohnya telepon rumah yang ada di rumah kita. Dalam telepon rumah tentu saja kita tidak bisa membawanya kemana-mana, hanya berada di rumah kita saja, dan kita bisa menggunakannya hanya di rumah. Yang ketiga, jenis-jenis sistem telekomunikasi yaitu banyaknya penerima. Banyaknya penerima ini juga terbagi. Yang pertama, point to point. Contohnya jalur gelombang mikro. Yang kedua yaitu point to multipoint. Contohnya broadcast. Yang ketiga yaitu multipoint to multipoint. Contohnya WWW. Nah, tentunya dalam sistem telekomunikasi tentu adanya permasalahan atau kekurangannya. Nah, saya akan menjelaskan itu permasalahan dari sistem telekomunikasi. Yang pertama, jauhnya jarak pengirim dan penerima. Yang kedua yaitu perbedaan platform, media, dan aturan yang digunakan pengirim, penerima, dan jaringan. Yang ketiga yaitu kualitas media transmisi yang digunakan. Yang keempat yaitu keterbatasan jalur yang disediakan. Dan yang terakhir, banyaknya komunikasi yang dibangkitkan secara bersamaan. Nah, itu kekurangan dari sistem telekomunikasi. Dengan berakhirnya tadi, berakhir juga penjelasan dari saya. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.